Genderuwo yang matanya merah gitu loh. Gendruwo? Iya, genderuwo. Saya Uber ke sini, pindah ke sini, Uber ke sini, pindah ke sini. 2 hari ini aku tambah bawa teman 3. Gendruwonya itu? Iya, nyerang sini memang. Kalau kuntilanak kadang-kadang ayun-ayunan di prank. Di bambu itu? Ya kadang ada di atas rumah. Rumah itu sampai Ayo dulu obah omahe kata. Oh, ketika kuntilanak itu ayunan di atas Nah, rumah. ayunan ini obah omahe. Rumah ini obah. Rumah panggung ini ikut goyang-goyang gini? Iya. Ini saat ini pangapunten ing kata Bapak kali Ibu. Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Yanto, Kalau Ibu siapa namanya? Bu Jumiah. Bu Jumia. Ya. Hari ini kita berhasil sowan datang silaturahmi ke kediaman jenengan yang lumayan jauh juga dari pemukiman, karena ini benar-benar dari tengah hutan. Gunung apa Pak namanya itu? Gunung Ulirang ya? Gunung Ulirang. Gunung Ulirang. Pak Yanto. Pak Yanto. Ya. Saya penasaran, ini sebuah keunikan. Ada rumah di dalam hutan yang rumah ini sendiri modelnya sangat unik. Bisa dibilang atau boleh dibilang rumah panggung ya, Pak Yanto ya. Iya. Jenengan tinggal di rumah ini sudah berapa lama Pak? Ya, kalau saya kan meneruskan generasi orang tua. Orang tua dulu sejak saya lahir sudah 60 tahun, 50 tahun. Dulu ada di sana, di jurang sana, di bawah sana, dekat jurang. Terus dekat jurang ada orang di sini itu namanya dulu itu orang apa ya, sing punya tuan tanah. Iya. Dulu ada tuan tanah, beli tanah di sini, terus bikin jalan ini. Nah, namanya Pak Barta tuan tanah itu. Pak Barta itu orang Bali. Terus kelihatan orang tua saya ada di bawah lembah sana, di turah sana, disuruh naik ke atas. Jangan di situ, nanti ada mobil lewat bisa ke longsoran. Akhirnya disuruh geser ke Ya, sini. suruh geser ke dekat jalan. Jadi rumah ini boleh dibilang warisan orang tua. Depan warisan orang tua yang depan. Yang depan. Ya. Oh, oke. Jadi ini Ini bikin sendiri. bikin sendiri. Ya. Orang pengusaha yang dari Bali itu mungkin punya aset tanah di sekitar sini. Iya, punya aset tanah Perkebunan. perkebunan. Oh, jadi dibuatlah jalan menuju ke perkebunan Iya. dan rumah jenengan dikira apa? Sekiranya mengganggu akhirnya dikasih ini. Dikasih dekat jalannya supaya ada orang apa supaya ada mobil, bisa kan apa mobil larat ya gak kena mobil gitu. Mobil larat itu Dibikin anu juga orangnya itu apa itu yang tuan tanah tadi ngekei dana juga bikin rumah. Oh, Langsung dibantu santunan uang. santunan uang dibikin rumah, ya itu depan itu rumahnya dulu. Yang bekasnya itu ya. Bekasnya Iya. itu. Jadi kalau ini sendiri tanahnya ikut milih atau Ini tanah perhutani. Perhutani, ya, ya. tanah pemerintah. tanah pemerintah? Ya, tanah Iya. pemerintah. Nah, ini kan sangat unik ya Pak Yanto ya, beserta Ibu. Jenengan tinggal di tengah hutan. Kalau aktivitas sehari-hari, Ya, aktivitas sehari-hari ya, kalau pagi ya ke ladang, cocok tanam pisang, jagung, palo, labu ini ya. Iya, bertani ya Pak Yanto. Bertani lah. Bertani. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Ya, nyambung umur kan gitu Ya. ya. Ini di tengah hutan, kalau ini banyak sekali saya lihat kabel listrik. Berarti ini ada penerangan atau listriknya. Ini nyalurnya dari mana Pak? Ini dari kampung, agak jauh kabelnya. Ngolornya itu sangat Ngolornya jauh ya? jauh sekali. Ya sekitar ya 150 meteran lah. Lumayan juga ya. Ya lumayan juga. Iya. Tapi itu Memang ini kan rimbunan bambu semua. Ini memang hutan ini enggak jauh dari tetangga. Iya. Kalau Ibu sendiri, Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ya. Pak Yanto punya anak berapa sekarang? Saya punya anak 2, laki-laki semua. Laki-laki semua. Sekolah semua Pak Yanto? Sudah apa itu lulus Sudah keluar ya? keluar Belum bekerja ya? belum. Kalau sekolah pun jauh ya Pak Yanto ya? Ya jauh dulu itu waktu saya ya, jalan kaki. Kalau sekarang kan sudah apa itu kemajuan ada sepeda motor, jadi pakai sepeda motor gitu. Iya. Di bawah juga kita lihat ada sepeda motor Ya. untuk akses ke kampung, ya, Kampung, atau ke ya. kota belanja atau apa gitu. Ya. Ya. Dan juga ternak kambing kayaknya. Ternak kambing ya itu celeng-celeng.
apa itu karena dimakan lah. Iya, jadi tabungannya Orang di pedalaman lah ini gila. orang pedalaman. Itu tabungannya bukan deposito, ternyata Bukan. apa Rojokoyo ya. Pak, Rojokoyo, ya? iya. Rojokoyo seperti kambing. Kalau sapi punya? Nggak punya ayam. Ayam. Iya. Oke. Nah mudah-mudahan kambingnya jadi sapi. Bisa ya kambing Bisa. sebuah- Kambing jadi sapi kan, kambingnya banyak dijual dibelinya sapi. Oh gitu. Oke. Tapi kan kambing berubah jadi sapi. Udah. Iya, Pak Yanto juga Ibu sebagai orang pinggiran atau orang boleh dibilang orang pedalaman karena tinggal di tengah hutan. Ini seperti hewan-hewan buas itu di sini ada, Pak? Ya ada, cuma kita kan bikin pondok ini kan tidak apa itu tinggi dari tanah, jadi di atas tanah. Iya. Ini perkiraan di atas pohon bambu lah sekitar. Di atas pohon bambu. Ya, jadi kan kayak binatang buas kan tidak bisa menjangkau. Oh, jadi Jenengan terinspirasi membuat rumah panggung ini karena menghindari gangguan dari hewan-hewan buas yang ada di hutan ini. Kita membuat ini sebenarnya bikinnya itu waktunya singkat, jadi tidak ada waktu untuk menggali tanah atau mengerotokan atau ya apa, tidak ada. Jadi wis bikin gini aja wis. Oh yang penting ada tempatnya loh, toh. Apa adanya gitu ya? Ya apa adanya gitu toh. Ini semua ya luru, bekas bongkar-bongkaran rumah, tidak beli semua ini. Oh. Makanya atapnya sudah, makanya atapnya ini tidak jangkep, ada yang seng, ada yang plastik, kresek-kresek gini. Makanya kalau hujan itu, hujan angin, hujan lebat, ya keruasannya madul-madul ini semua ini. Kena angin itu Pak ya? Ya kena angin, madul-madul, mawut kadang-kadang. Ya. Pokoknya setiap hujan deras pasti menaik. Jadi memangnya yang kresek bikin atap ya apa sih? Semi permanen yang ketika hujan angin ya. Ya. Atap yang dari resek ini perterbangan jadi benahi. Nah kalau gak dibenahi bawah itu takut longsor gitu loh, kan ini tebing. Iya, dan tidak jenengan ratakan ya Bang ya. Iya, Terus langsung dipakai. terus bagian apa namanya itu nyantol di bambu ya. Iya, bagian tiangnya itu nyantol di bambu. Oke. Nah, pernah nggak jenengan mengalami ya ngapunten ya saderenge hidup di hutan itu kan memang di atas, tidak semua orang lah bisa menjalani kehidupan seperti ini. Ada gak rasa sedih atau nelongso gitu Pak Yanto? Ya ada, yang namanya manusia kan ya ada gitu loh. Ya, kadang ada sedihnya, kadang ya ada senangnya, tapi ya sedih ini ya kita harus bisa memikirkan yang lain lah. Ada sedihnya itu kalau hujan angin topan gitu, kadang-kadang kerasa kita mau maut dan di atas ini seng-sengnya kadang-kadang ada yang maut geser-geser gitu kan, malah bocor semua gitu loh. Kalau dari sisi ekonomi sendiri untuk kebutuhan sehari-hari sendiri bagaimana? Ya tidak lebih ya tidak kurang, ya cukupan gitu aja kalau masalah ekonomi gitu. Kalau makan gitu kan orang kampung kan kuliner makan seadanya gitu. Jadi nggak begitu mewah lah, yang penting kan ada nasi yang gitu, penting proteinnya makan nasi. Dan alhamdulillahnya walaupun dengan penghasilan bertani itu anak sekolah semua nggih Pak? Ya sekolah semua, iya. SMA. Ya yang kecil lulus SMA. Yang satunya? Yang satunya SMP. Apa itu jenis? SLB. Sekolah luar biasa. Yang itu anak pertama ya. Anak pertama. Iya. Walaupun hidup di tengah hutan, tapi pendidikan tetap jangan utamakan gitu ya Pak Yanto. Pak Yanto, saya lihat kan ini tempat tinggal jenengan ini terbuka ya, boleh dibilang terbuka enggak? Dindingnya pun ada ya, alami gitu. Ya, alami. Dinding alam lah gitu. Ya, dinding alam. Pernah nggak ada kejadian seperti gangguan dari orang-orang jahat yang ingin mencuri atau ingin apa gitu Pak Yanto? Kalau di sini aman kok. Ya aman, nggak ada gangguan. Tapi kalau macan gitu, terus celeng, ular itu ya banyak. Tapi saya nggak takut dong, saya penghuni hutan ya. Tinggal di hutan, sejak kecil ada di hutan ya namanya. Nggak takut. Jadi kalau orang jahat, berniat jahat nggak ada. Tapi kalau gangguan dari hewan-hewan seperti yang jenengan sampaikan tadi itu ada. Ya, gitu ada. Sering ya. Ya sering. Kalau celeng gitu ya
Pak sering liwat, nyambe gitu sering liwat. Kalau monyet Monyet ya sering malah melompat-lompat di atas sini. masuk sini, masuk rumah Masuk sini? iya masuk. Mungkin minta makan gitu ya, Pak? Ya itu kadang-kadang kan ini udah panen jagung saya, panen jagung, iya. panen jagung. Kadang-kadang ya cari ke atas cari jagung situ. Jadi Ya, lebih merusak ke ladang ya. Iya. Bahkan sampai naik-naik ke rumah sini. Iya. Apalagi di depannya ada pisang. Ada Bentar pisang. lagi ini sowan ini mungkinnya. Iya. Itu dia nggak takut ya. Yanto ini bersama ibu dan keluarga yang dari sini tuh tidak gentar lah dengan Iya, soalnya wis kulino, ya sudah terbiasa. Iya. Dari kecil. Jenengan usia berapa, Pak? Nah, saya sekitar 56-an. 56. Kalau ibu Ibu 44 tuh. nggak selisihnya nggak terlalu jauh Iya. ya. Dan dikaruniai 2 orang putra nggih, Iya. cowok semua nggih. Iya. Oh, Sik Mai. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Yanto keluarga ini sangat nekat ya. Bisa dibilang nekat. Ya mungkin karena faktor keadaan ya Pak Yanto ya. Iya, ya ini kan ini sejak kecil ya saya makan seperti ini. Ini bisa bikin nasi. Biasanya dulu sejak kecil, waktu kecil saya makan nasi pisang, pisang mentah. Kalau anak dan istri saya sekarang ini ya makan nasi. Kalau saya ya kadung kulino sejak kecil makan seperti ini. Jadi ya makannya seperti ini gitu loh. Oh, jadi Pak Yanto ini dari kecil sampai usia berapa sekarang? Sudah 66, 66. 56. Oh, 56. Ya. Itu tidak pernah makan nasi. Itu tidak pernah ya. Kadung kulino makan seperti ini. Umbi-umbian dan Pisang gini kadang-kadang ya kaspe itu di singkong. ya, singkong itu direbus dikasih beras sedikit dibikin nasi jadi Geng. sejak kecil memangnya jarang petuk beras Jarang ketemu beras. beras sejak orang tua hidup dulu masih di bawah sana itu jarang ketemu beras. Jadi kebiasaan ini jenengan alami, jenengan jalani karena faktor dari ketidakberadaan orang tua. Iya gitu. Orang tua tidak mampunya ngasih makan apa umbi-umbian dan juga buah-buahan gitu. Nah gitu. Itu jenengan selama tidak makan nasi itu ketika ini kan maaf ya istri jenengan sama anak-anak itu makan lauk pauk atau ayam atau daging jenengan tidak ingin menyicipi gitu. Nah saya ini loh Mas, kalau lihat nasi itu perut saya itu kayak mau balik mulek-mulek gitu muntah saya itu. Jadi ya wis kadung kulino seperti ini gitu loh. Nggih. Jadi meskipun istri dan anak makan daging, makan apa, makanan enak di apa soto atau apa itu jenengan tidak punya nafsu untuk mencicipi ya. Enggak, lihat itu aja wis ambune nasi itu aja wis atau bau-bau soto tambah lebih perut saya. Mual gitu ya, Pak ya? Mual gitu loh. Jadi Berarti, kulino seperti ini ya, makan ini. karena sudah terbiasa dari kecil seperti Iya, itu. gitu kan. Kita tanya ke hidup di tengah hutan, jauh dari pemukiman dan oksigen juga sangat bagus di hutan ini. Tidak terkontaminasi polusi udara perkotaan. Pak Yanto beserta keluarga ini kalau sakit itu tentunya kan jauh ini ke berobatnya ke rumah sakit. Ya sebetulnya ya maaf ya saya bukannya saya apa itu sok apa gitu ya. Iya. Sebetulnya nggak pernah sakit saya ini. Jenengan nggak pernah sakit? Nggak pernah sakit. Nggak tahu ya kemungkinan ini yang berkuasa itu melindungi atau gimana ya. Pilek apa pilek apa batuk nggak pernah saya ini. Jadi dari kecil jenengan itu tidak pernah sakit walaupun batuk pilek ya? Iya, biarpun cuaca itu buruk, biarpun cuaca ini dingin panas itu nggak pernah. Sakit nih? Sakit nggak pernah. Kalau anak istri? Nggak pernah gitu loh. Nggak pernah sakit? Nggak pernah sakit. Soalnya nggak tahu ini kehidupan di tengah hutan ini kok seperti ada mujizat gitu loh. Sebenarnya bukan mukjizat sih Pak Yanto. Ya, apa ya? Apa ya namanya? Dunia sekarang itu kan di luar sana banyak pabrik, banyak polusi udara yang membuat orang itu rentan atau rawan dengan penyakit. Tapi jenengan karena tinggal di tengah hutan, oksigen yang saya sampaikan tadi kan bagus untuk kesehatan. Ya. Kemungkinan iya. Ya, dan kemungkinan dan mudah-mudahan juga jenengan sekeluarga ini diberi sehat selalu dan umur panjang. Oh ya, amin. Jauh dari polusi udara Ya. kan gitu ya Pak Yanto. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan, tapi mengomongkan nek wong Jawa ngarani. Mau tanya mau enggak, sungkan atau takut? Kira-kira berkenan nggak kalau kita menanyakan tentang mistis yang jenengan alami di hutan ini? Ya, Berkenan nggak kira-kira? ya berkenan, Iya. boleh-boleh saja. Ya ini kan hidup di tengah hutan ya, di dalam hutan itu kan identik dengan
hal-hal yang orang bisa melihat, manusia bisa melihat, tidak semua bisa apa ya dijumpai. Iya. Mungkin jenengan berserta ibu atau keluarga sini pernah mengalami kejadian atau diganggu makhluk halus penunggu hutan ini, Pak Yanto. Ya waktu ya pernah waktu diparani tetean ke sini ngentek 3 kali. Tetean itu apa? Tetean itu genderuwo yang matanya merah gitu loh. Gendruwo. Iya genderuwo. Genderuwo yang bisa terbang itu bisa terbang. Jadi saya Uber itu Uber ke sini, pindah ke sini, Uber ke sini, pindah ke sini. Gitu loh. Nah itu 2 hari ini itu dia tambah bawa teman 3. Gendruwonya itu. Iya nyerang sini memang. Itu ibu juga menyaksikan. Gendruwo itu Kuntilanak Kuntilanak juga ada. bau Wangi. wangi, bau arus gitu. Sundel bolong itu loh. Iya. Kalau kuntilanak kadang-kadang ayun-ayunan spreng. Di bambu itu. Ya kadang ada di atas rumah. Rumah itu sampai Ayo itu obah omahe ta. Oh, ketika kuntilanak itu ayunan di atas. Nah, ayunan ini obah omahe. Rumah ini obah. Rumah panggung ini keganggu yang gini. Iya. Betul. Dan itu sering kejadian seperti itu. Ya, ya kira-kira ya sekitar ya enggak sering lama-lama dia Ada lagi. takut sendiri gitu loh. Kan sini kan menyerang. Dia nyerang sini menyerang gitu loh. kadang bayi menangis. Kadang suara bayi menangis. Ada suara bayi juga. Iya, suara Kadang-kadang bayi. dia itu kuntilanak itu menangis. Jadi semua kejadian itu yang jenengan beserta ibu alami itu siang atau malam hari? Siang kadang ya malam. Ada yang siang malam kuntilanak apa itu tetean itu tadi genderuwo itu siang kadang-kadang kuntilanak ada suara bayi itu siang. Malah yang sering datang itu malah yang gendruwo itu ya. Genderuwo itu bawa teman malahan genderuwo itu. Itu kan jenengan. Kadang Iya. ada tamu, adik kesini. Adik di Mm. tidur bersama. Pernah Iya. pernah tawamu ke sini dikeloni kuntilanak. Tamunya takut. Pernah saudara berkunjung ke rumah jenengan. Iya. Saudara adik yang bahan Adik. bayi. Nah, Itu diganggu. diganggu dikeloni. Bayinya itu Ndak orang sing besar dikeloni, orang tuanya dikeloni. perempuan. Perempuan nih dikeloni. Itu. Akhirnya trauma mungkin ya. Ya nggak mungkin kesini lagi. trauma atau apa terus ndak kesini Jadi kalau orang. gendruwo itu kan seneng ya dengan perempuan gitu nih. Iya, ngono. Yang digoda kebanyakan kan perempuan. Kadang ya tamu mau nginep, nggak mau tidur kamar. Ada mau tidur kamar. Kamar ada. Ya kemungkinan Kuntilanak itu. tamu itu tuh punya indera keenam atau gimana ya penglihatannya tajam tak Iya, apa. iya. Lihat di kamar itu ada sosok penunggu gitu loh. Tapi kalau jenengan ini sangat luar biasa saya akui. Jadi Biasaan, iya, biasa. diganggu bahkan dari hewan buas juga boleh dibilang demit. Itu tidak keinginan untuk pindah dari tempat ini gitu. Iya, enggak, sebetulnya demit-demit itu ya setan-setan itu mau mengusir kita sebetulnya di sini. Oh gitu. Iya, dia ganggu, mengusir kita. Berhubung Kerasan ya. supaya tidak kerasan di sini, berhubung kita menentang, jadi situ nggak kerasan Marian. Iya, berhubung jenengan ini berani, mereka sudah bosen. Udah bosen, Bosen ganggu gitu ya. bosen ganggu. Terus kalau mau pindah kemana om? Oh gitu. Ya, kalau sini mau pindah kemana? Gitu loh. Jadi mohon maaf ya, ngapunten. Tetap ada rasa keinginan untuk hidup bermasyarakat. Ngoten nggih? Nggih. Campur dengan masyarakat di perkampungan, tapi nggak punya lahan, Ya, nggak punya tanah untuk dibangun rumah. ya. Ngoten nggih? Nggih. Jadi walaupun seperti itu, jenengan tetap punya keinginan anak itu nanti bisa bekerja dan bisa hidup mandiri. Apa ya? Seandainya nanti anak bisa sukses, kedepannya mungkin jenengan ikut anak, ngoten nggih? Nggih. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi keinginan tetap ada, Ya, keinginan tetap ada rumah. ya. Kita harus hidup berdampingan dengan masyarakat. Tapi kemampuan yang nggak ada. Nah, kemampuan yang nggak ada ya dia pilih seperti inilah. Terus Nggih, nggih. seadanya. Dan selalu bersyukur nggih Pak. Ya, Nggih. selalu bersyukur kepada yang Maha Kuasa atas rahmat yang diberikan kita gitu. Ya, apa namanya? Kehidupan yang jenengan alami ini, yang jenengan jalani sekarang ini itu sebenarnya ini tidak semua orang bisa menjalani, dan Tuhan itu memang adil. Orang diberi kekayaan, orang-orang kaya pengusaha itu sobone pundi, rumah sakit, Rumah gitu. sakit. Tapi jenengan ini ada keistimewaan, walaupun tinggal di tengah hutan, ini tidak pernah merasakan sakit. Itulah keadilan dari Tuhan. Ya. Mungkin sedikit jenengan
rasakan. Ya. Entah sadar atau enggak, itu adalah suatu rezeki yang Tuhan berikan. Nikmat sehat itu sangat berharga. Jangan punya uang miliaran, jret masuk rumah sakit, habis dalam 1 bulan. Tapi kalau ini jangan beserta keluarga kan sehat, selalu. Kan ngoten nggih. Dan syukuri nikmat seperti itu, ya kan, hidup sehat dan tidak kekurangan lah, walaupun di hutan ini jangan bisa nggak sampai keluwen kan gitu ya Pak Yanto ya. Iya. Nggih. Jadi seperti itu teman-teman, perbincangan saya dengan Pak Yanto sekeluarga. Sebuah rumah yang memang kita mencari ya teman-teman, seperti ini ada keunikan. Ternyata di dalam hutan di lereng gunung lereng hiduplah satu keluarga yang sangat pemberani, tinggal di dalam hutan sudah puluhan tahun. Dan ternyata beliau ini turun-temurun dari kakek-kakek dari buyut jenengan dulu ya. Terus nenek juga orang tua, sekarang jenengan. Ya. Tapi untuk kedepannya kan anak kan nggak mungkin tuh Pak. Nggak mungkin Nggak ya. tega tuh, kan Ya. ini era modern tuh. Tapi ini anaknya sukses. Ya. Dan seandainya Anak itu biar sukses. Nggih. Anak itu biar kalau bisa belanja ke mall. Gitu. Anak itu bisa Biar tau mall gitu. biar tahu mall. Ibu nggak pernah tahu mall, nggak apa-apa. Di sini tahu mulai hati tok. Iya. Walaupun di hutan ini tapi juga sering ada tamu ya Pak Yanto ya. Oh, sering banyak tamu sering ke sini minta tombol kadang-kadang. Oh gitu. Iya, minta tombol. Jadi ya tamunya minta tombol, saya suruh bawa tombol sendiri, bawa alat sendiri gitu loh. Tombol itu apa maksudnya? Ya, kira-kira tamunya itu, saya mau bikin rumah. Hari apa? Oh petung Gitu. Mau mantu atau sebetulnya ya enggak boleh, saya kan masih muda. Enggak boleh membuka gitu-gitu kan, enggak boleh. Buka toko, buka warung kadang-kadang ya nelpon ke sini. Jadi petung dino itu banyak yang kejenengan ya. Ya, kalau sakit orang ini enggak parah-parah kadang-kadang. Terus sakitnya mulai hari apa, itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Oh, ketika mau berobat, bukan berarti jenengan bisa nambah nih ya? Bukan, hitung dino ya? apa itu memberi solusi nih. Iya, solusi hari apa yang tepat, berobat kemana, ngoten ya? Iya. Jadi mencocokkan hari sakit itu. Oh, jadi jenengan ini bukan berarti dukun, tapi orang yang bisa memberi solusi untuk jalan kemana dan hari apa gitu ya? Iya. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Pak Yanto beserta Ibu dan keluarga semua, terima kasih. Kita sudah disambut datang sowan ke kediaman jenengan dan banyak sekali suguhan, mungkin nanti boleh dicicipi nih ya. Boleh. Dan insya Allah nanti ada sedikit damel jenengan, walaupun tidak banyak, tapi anggaplah itu sebagai apa ya, rasa terima kasih kami sudah diterima di kediaman jenengan. Mungkin panjenengan sekeluarga sehat selalu, diberi umur panjang juga berkah dan rezeki yang bertambah serta barokah kan ya. Dan mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas jenengan. Tunggu Pak Yanto. Dan jangan kapok seandainya saya sowan ke sini lagi ya. Oke teman-teman, jadi untuk tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tayangan yang kami tayangkan maupun narasi yang kami sampaikan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.